sebelum kita nonton timnas, kita bahas dulu big match kemarin ya, lanjutan Liga 1 bareng sama CEO yang kemarin siaran. Ada juga Coach Akmal dan Bang Rais. Aduh. Nah, ini seru banget ya pastinya match kemarin ya. Kalau kemarin Bang Valen ngeliat match kemarin. Ini dulu aja. Ini dulu aja. Gue mau bilang kemarin, gue ketawa-tawa sendiri gue kemarin. Lihat doi kemarin siaran kan, ada aja Indomie, tapi gue ketawa-tawa aja. Yang apalagi yang pojok. Biasa ada aja Indomie keceplosan, dia mah apa adanya kan kalau komentator kan. Apalagi yang Maman di pojokan tuh kan, yang tarik bola ke belakang, dia ceplosan, gue ketawa sendiri aja itu nih. Ya lagi udah 40 tahun masih mau gocek ke depan, habis itu encok. Habis itu mau ngajak lari lagi kan. Lolos sih, tapi 2 kali begitu langsung cedera. Emang Begitu nggak ada Maman kan kelabakan. Iya, ya kan. Kelabakan. Iya, main udah kayak bola bekel satu itu orang tua. Terus Andri Tani komplain sama gua. Kenapa? Terakhir kan dia loncat, pakai nendang tiang. Iya. Gua bilang, Rin ngapain sih menit Nendang terakhir tiang. lu kayak Iya, gitu. bener. Sekarang katanya lagi dibully. Bola di atas, yang di bawah ditendang juga, yang bener juga. Habis itu sakit. Tapi kemarin kalau kita lihat pertandingan Persija sama Persita ya, itu back-backnya kenapa sih Coach Akmal dulu deh? Kenapa kemarin? Nah, kayaknya Andri tadi Back-backnya kan juga apa nih sampai kewalahan, kan? dari back Persija? Iya, Dari Persija. back Persija yang kemarin yang ibaratnya yang gue analisa ya, organisasi belakangnya tuh kurang, nggak tahu nih kenapa nggak ada komunikasi, apalagi pas cetak gol Ilham Rio cetak gol pertama. Nah itu tuh nggak tahu kemana organisasinya, terusnya jarak antar lininya juga nggak tahu kemana, entah di gelandangnya juga nggak tahu kemana, pas lagi di counter, apalagi yang parah tuh transisi negatif, dari menyerang ke bertahan itu Bro Valen, itu Babak paling kedua. parah banget, bilang ini pada kemana ini pemain ini kan, apalagi wingernya nih, pada kemana ini, akhirnya ya dengan high pressingnya Persita ya yang mungkin yang diinstruksikan sama Coach Widodo berhasil kan, akhirnya kan menyamakan kedudukan. Itu Iya, dan kemarin gue nggak tahu juga kemarin kenapa apa instruksinya apa seperti yang pasti pelatih di pinggir lapangan pasti menginstruksikan lah, ya kan pas Maman keluar itu juga beda lagi udah. Beda. Berantakan udah. Ya tadi kan Bang Valen juga bilang ya, Maman keluar jadi berantakan. Mas Rais, kemarin ngelihat back-backnya Persija ini, Andri Tani juga kan belakangan ini selalu nge-save banyak banget gol gitu. Kalau ngelihat dari ini belakang sepertinya Persija seperti kehilangan leadership ya. Kayaknya sih sekarang saat ini lagi kehilangan leadership. Terus kemarin juga setelah Maman keluar itu makin nyata gitu. Padahal di situ sebenarnya ada Otavio Dutra, tapi ternyata masih belum bisa untuk membawa leadership itu. Ada Andri Tani juga sebenarnya, tapi kan Andri Tani kan seorang penjaga gawang, walaupun dia bisa melihat semuanya secara luas gitu, ya harus ada koordinasi yang rapi sih sebenarnya di antar back itu. Nah, kalau ngelihat dari 2 back sayap ini juga dari Persija, Rio Fahmi dan Nofri Setiawan emang tertekan sih sama permainan gaya permainan dari Persita Tangerang. Sebenarnya taktik yang diterapkan sama Persita juga udah bagus. Persija sepertinya masih belum menemukan performa terbaik, masih perlu adaptasi lagi di bawah sentuhan dari Coach Sudirman. Pastinya ada filosofi baru lah yang ditanamkan oleh Coach Sudirman untuk Apalagi Persija. ada gelandang Konate kan. Ya betul. Tapi kemarin, terus Mas Rais. Sorry, kirain udah selesai. Bang Valen, tapi kemarin ngelihat strateginya Coach Sudirman ada yang beda nggak? Iya, jadi kita bicara dulu babak pertama ya. Babak pertama. Dia kan main Kok nggak ada catatannya dia kan Bang main Valen? 4-2-3-1. Iya. Ya belakangnya itu Nofri sama si Nofri sama Ilham Rio. Ilham Rio, ada Otavio, ada Maman, di tengahnya ada si Toncip sama si Roycan. Kemudian makan Konate, Nico, Osvaldo Hai sama si Simic. Betul. Ya kan mereka mau coba rubah yang kalau ada si Rico sama si Mota kan selalu main dari flank. Dari flank. Betul. Nah ini kemudian diminta untuk ngarahinnya ke Konate. Tapi ada Bala di kiri sama si kanan Hamdi. itu ada si kanan, bukan yang kanan back kanannya yang jadi kapten Toha. Ya. Itu ternyata lumayan nutup Osvaldo Hai sama si Nico. Iya. Nah di Indonesia ini keunikannya flank kiri flank kanan tuh disuruh bisa selalu Iya. tuker. Tuker. Ya, betul. gue jarang lihat di Eropa tuh. Iya. Ya lu kanan kiri Iya. ini bisa dituker. Akhirnya ada satu momen kecolongan lah Persita kan. Ketika si Balani kan sebenarnya flank nyerang. Dia sekarang dikasih di posisi pemain belakang kiri kan, kepancing sama Osvaldo Hai, dikasih back heel, Rio masuk, gue yakin dia 5 kali nendang kayak begitu ya kemarin doang masuk tuh. Karena gue sebagai penendang lagi belum tentu lagi. karena gue sebagai pemain penendang bukan pelari, nendang
dari sudut kanan pakai kaki kanan bisa Kanan. masuk ke gawang. Benar. Itu agak teka-teki tuh Iya. nendangnya pakai yang bagian mana. Betul, gimana? Makanya Simic pegang kepala kan. Iya, bisa masuk. Kok bisa masuk gitu kan? Bukan pegang pala kasih gue. Iya. Golnya berarti Itu dia, makanya satu. Nah babak pertama Persita kan masih ada Andre Agustiar. Agustiar ini sebenarnya pemain flank, tapi ditaruh di tengah, di belakangnya Tylon. Iya. Ya baru ada Hamdi sama si Botan. Siapa? Kasim Botan. Makanya ini Kasim Botan, baru ada si Rian tuh. Bagus juga si Rian sih. Iya. Mainnya gitu. Tapi kan mereka nggak ada Cardoso, nggak ada si Irsat. Irsat. Ini kan pemain kuncinya. Iya. Tapi ternyata mereka mampu untuk menerapkan apa yang diminta sama si WCP. WCP. High pressing, begitu high pressing salah tingkah Persija. Iya, betul. Apalagi keluarnya Maman sama si Ihwan. Iya. Mana di TV namanya bukan Ihwan awalnya. Kan pas dia pergantian mukanya gue belum kenal. Iya. Gue nunggu nih namanya siapa. Iya. Gue nyari juga. Pas gue bacain namanya, kok nggak ada di DSP. Revisi lagi namanya, ternyata Ihwan. Jadi kalau emang ada yang komplain komentator nggak kenal muka pemain, ya kalau emang nggak terlalu ngetop, mana gue tahu. Untung ada denda untuk Lah, komentator emang ya. kita harus selalu tahu nama Iya, pemain yang kita nggak pernah lihat apa. Ya. Akhirnya 1-1, udah habis itu sebenarnya milik Persita. Iya. Iya, Babak benar. kedua milik Persita. Dari detik awal udah ada Iya. peluang. Tapi ada 4 peluang Mas Hamdi nggak masuk. Hamdi nggak masuk. Ada peluang Tylon, ada Iya. peluang Rian. Toha juga. Kalau nggak Sampai out Toha. ditahan sama Andri Tani. Iya. Gue udah bilang hukum sepak bola ini ada balesannya. Kalau lo buang-buang peluang, Peluang. ujuk-ujuk Akhirnya habis peluang Hamdi tiba-tiba kok udah one on one. Iya, betul. Taufik Hidayat. Tiba-tiba, iya. Ternyata pas di replay itu ada headingnya Saiful. Iya. Salah. Taufik pun kalau lain kali begitu belum tentu bisa ngomongin kiper. Jadi dua-duanya ini hoki. Enggak, jadi kalau gini, kalau hukum sepak bola tuh apesnya satu tim, Iya. itu bisa menjadi hokinya tim Oke. lawan. Lawan. Jadi intinya Abis itu Persija bisa nahan, bingung sendiri si Persita. Persita, terus juga gue bingung Hamdi, udah bukan harinya, Iya. tapi yang diganti bukan Hamdi, ya apa udah, sampai habis. 5 ya. Jadi sempat 5 peluang. 5 peluang, Tapi nggak ada Persita. yang- 5 peluang, nggak ada 5 yang peluang. gol. Nah, tapi ini kalau ngelihat itu berarti artinya Persija belum benar-benar efektif mainnya. Ya kalau dibilang efektif belum lah, sekarang kan jujur aja ya, mungkin chemistry dengan adanya satu Roy Chan di tengah, mungkin kan harus cari apa karakteristik yang lain nih kan. Tadi kan juga mungkin ada target nggak ada Rico. Ya mungkin nih Coach Sudirman mau flashback balik lagi deh ke Menpora, ya kan permainan Piala Menpora Menpora. ya kan. Tapi kemarin tahu nggak taunya beda. Tapi emang sih kita nggolin duluan, ya kan. Persijanya menggolin duluan nih, cetak gol duluan ya. Tapi akhirnya kebales lagi. Tadi ya emang bilang Bang Valen emang ya gimana organisasinya jauh banget Organisasinya. iya, nggak Masalahnya seperti yang diharapkan. Ini tapi emang kehilangan Rico di sini itu berasa banget nggak sih? Kelihatan sih memang, kelihatan ya. Apa namanya masih butuh kematangan sih dari seorang Afrianto Niko ya. Apalagi ngelawan back-back pengalaman ya kayak Saiful, terus kemudian Gusmawan gitu. Ini butuh apa namanya kematangan lagi dari para pemain muda Persija gitu. Ya. Rio Fahmi benar kata Bang Valin itu agak-agak keparengan sih bahasa kalau ini ya. Ada di dalam keberuntungan tapi juga itu tidak terlepas dari determinasi dia yang memang juga luar biasa sih dalam Ya. sisi sayap gitu. Kemarin juga kalau Rio Fahmi itu emang untuk nyerang ofensif dia mungkin saking membantunya 60 untuk menyerangnya Ya. nih, untuk bertahannya pun Bertahannya juga baliknya pun juga luar biasa capeknya. Karena apa? Kalau saya lihat kemarin winger yang diterapkan dari WCP untuk bertahan di posisinya di ruang dari Rio Fahmi. Saat Rio Fahmi menyerang, dia yang dapat ruang di situ. Dia dapat ruang. Kemarin kan udah berhadapan kan Iya. 3 lawan 2, tinggal apa? Iya Tinggal si Rio ketinggalan mulu. Iya, ketinggalan terus. sama. Novri juga naik juga. Kemana Rio nih? Kemana Rio? Iya, Saking Rio ngebantu penyerangan ya akhirnya bertahannya juga kosong ya kan. Iya. Dan di situ juga one on one-nya juga Rio juga kemarin juga jujur aja kurang ya 1 lawan 1-nya juga banyak miss ya kemarin ya. Iya. Apa nggak tahu lah Pak Otavio Dutra nggak cover. Tapi tanpa adanya Rico, kalau memang pengen maksimalin si Konate, iya. memang kemarin sukses. Karena kan akhirnya Konate bisa Ya. membuat back lawan juga nggak cuma mikirin flank. Kalau misalnya yang main Rico tuh kan udah pasti Kebaca ya? yang dipikirin tuh flank dan jangan sampai begitu dia crossing atau tendangan sudut nyampe aja ke Simic Ke Simic, atau siapapun iya. gitu loh. Nah,
Tapi kadang-kadang karena belum nyetel gue lihat dia sama Simic, Ya, karena Simic juga itu dia. nomor 9 bukan pemain lari. iya. Akhirnya gue lihat Konate pun syuting kan. Syuting ya kan. Dia belum dapat chemistry untuk bisa main one to touch sama si Simic, dan 3 pertandingan terakhir Simic menit 65 selalu diganti kan. Diganti. Baik Diganti. itu Angelo maupun juga Sudirman. Ini juga baru pengen ngomong agak tanda tanya juga nih dari performanya Simic gitu Iya kan? Iya benar. Simic kayaknya butuh lagi untuk membangkitkan kepercayaan diri dia deh gitu. 12 gol sih Iya sebenarnya. betul. Selain supporting dari lini kedua ataupun sisi sayap, Simic juga butuh lagi partner yang bisa membantu dia untuk memecah konsentrasi di lini pertahanan gitu. Betul. Simic itu kan kalau dapat bola di kotak penalti biasanya emang jadi gol, mau nendang kayak gimana jadi gol gitu. Buktinya sekarang udah 12 gol tapi dalam 2 pertandingan terakhir itu dia udah nggak mencetak gol lagi. Ya Taufik Hidayat ini sebenarnya masih ada harapan. Ya mudah-mudahan kalau dia konsisten Taufik Hidayat ya bisa jadi striker Bisa masa jadi depan striker, lah ya. gitu. Tapi bisa ngegeser Simic nggak dia? Bisa jadi kalau misalkan memang dia terus berkembang ya gitu. Nggak Cetak cepat gol, puas. pasti cetak gol Yang itu pasti bisa harus cetak gol terus. Yang Itu namanya striker cetak gol lah. bisa jadi malah nanti dimainin 2 striker. Bisa. Dan dia sempat mistar kan. Iya. Kemarin Sundulannya heading sempat mistar. Kemarin juga beberapa kali Macan Konate tuh ngasih bola ke Simic. Mungkin Simic kan bukan tipikal yang kayak Gonzales ya. Iya. Untuk screening bola ya kan bola mati tapi enggak. Pas dia kontrol bolanya balik ke lawan lagi berapa kali. Balik ke lawan Iya, lagi. belum. Lepas ya. Belum pas. Jadi main kombinasinya belum enak. Jadi kalaupun nggak sama si Simic kan biasanya kalau kita bicara yang modern ya, kalau zaman dulu pemain tengah tuh bisa ada yang langsung masuk kan. Ada yang Iya. masuk ya. Lu ngomong Lampard lah, Iya. Gerrard lah. Iya. Kalau ini kan Toncip sama Roy Chan memang nggak jarang-jarang dia untuk masuk ke kotak penalti. Jadi kombinasinya pasti antara Simic, Nico, Hai, Iya. sama Osvaldo Hai. Nah Osvaldo Hai sama Nico nih ya kalau lagi dapat anginnya bagus, kalau lagi mampet gitu. Nah kemarin mampet diganti sama Irfan Jauhari. Nah Jauhari ini gue lihat masih tarkam lah. Belum konsisten. Maksudnya kelihatan bakatnya, tapi masih gedebak-gedebuk. Masih gedebak-gedebuk, ya. Ambil lawan juga masih kasar, bukan Emosi. kasar, jorok gitu. Iya, Kelihatan, makanya langsung kartu lah, apalah. Tapi ya ini mirip-mirip Hersus dia gue lihat. Iya benar. Iya. Emang Hersus bener yang emang pindah gaya ke mainnya ya, main gaya mainnya Hersus mirip gitu. banget Jadi, Hersus. Memang gua melihat bener-bener kematangan, kerapihan, kepandaian strategi sebenarnya kemarin Persita. Ya. Justru Tapi lebih yang unggul ya. tercatat dan yang bisa menambah 3 poin kan skor akhir. Skor akhir. Ya. Jadi memang kalau kita lihat skor akhirnya doang, menurut gue tidak mencerminkan apa yang kita Lihat di saksikan lapangan. di lapangan. Oke, Dan gue oke, akuin menurut gegen kita ya. pressingnya WCP kemarin oke. Berhasil lah Oke. kemarin. Tapi ya kalau kan. ngomongin Coach Widodo kan kemarin katanya Coach Akmal sempat ngobrol ya, Ya. sama Coach Widodo. Apa katanya Coach Widodo, Coach Akmal? Kok bisa akhirnya ngerepotin Persija? Yang pasti lebih ke teknik ya. Saya bilang, Mas Wid kelihatan banget struktur dalam bertahannya high pressing. Iya Mal, karena dia sudah menganalisa. Udah Dia menganalisa bilang, permainan udah Persija. menganalisa permainan Persija. Pasti kan juga siapa-siapa yang main kan udah tahu. Nah di situ kan yang kemarin sebelumnya kan pasti kan Maman sama Otavio Dutra kan yang jadi 2 center back di situ kan. Dan dia bilang, oke, mungkin kalau dari Mas Widodo ya menganalisa 2 pemain ini kan juga satu dia bilang lemah dan lambat ya kan. Pasti kan juga itu udah menganalisa ya kan. Satu Ini juga ya obrolannya ya, ya Coach. ini obrolannya. Dan satu dan juga pemain muda ini ada pemain muda masih labil. Iya, Ya kan emang kita lihat sendiri kemarin juga Ilham Rio juga belum konsisten ya dari menit pertama sampai menit terakhir juga akhirnya diganti, ditutupin sama Toncip. Bagaimana biar bertahannya lebih optimal lagi gitu loh. Dan ya Mas Wid juga jujur aja sih faktor laki juga sangat keberuntungan itu sangat diharapkan, tapi enggak, tadi balik lagi menyerang satu hari satu malam, memang kalau nggak gol-gol gimana lagi? Susah Dapat juga. gol satu susah juga kan. Saya bilang gini, Mas, mendingan pelatihnya deh yang jadi striker ya kan, pakai perut pakai pantat bisa masuk. Dulu kan Mas Wid gitu kan, mau pakai perut pakai pantat dia tawa. Pakai perut pakai pantat masuk. Iya mah dia bilang gitu. Tapi ya bagaimanapun ya Mas Wid kembali lagi dia evaluasi ke timnya juga ya kan, dan dia bilang ya itulah Mal, kita memaksimalkan pemain yang ada. Gitu loh. Bagaimanapun peran seorang pelatih itu juga dia selalu mengkoreksi kembali menganalisa di dalam timnya gitu loh. Nggak menyalahkan tim-tim yang lain ya. Pasti dia juga menganalisa banyak kekurangan-kekurangan yang harus. Di luar finishingnya gue rasa ya Biancheroknya Andri Tani ya. Iya benar. Right, tapi Andri tadi kalau nggak Andri Tani, emosi iya. bro, kemarin kan jujur ya, Apa? Andri tadi kan biasanya marah-marah kan, gue bilang, Biasanya. "Kemarin kok Bagul kok kayaknya nggak emosi, tapi bagus, dapat aja bola Ya, gitu kan akhirnya dia ngambek juga, yang dia udah Yang geleng-geleng sedang- sama backnya. Oh back ya. Dapat aja mas gue gini, gue sampai bilang, lu
badan lu makin berisik, mainnya kok masih tetap sama jago ya gitu. Padahal lu kan Refleksnya oke lumayan, gue bilang lumayan buncit perut lu, gue bilang. Di TV kelihatan lo, gue bilang, tapi lu masih malah bagus main lo, kayaknya apa betah di Bali, gue bilang. Cocok kayaknya airnya. Cocok airnya di Bali. Airnya cocok bagol. Berapa kali lo yang dia terbang Sirian, terus yang one on one sama Hamdi 2 kali, Toha udah maju 1 kali, itu kan hampir kalau dia bisa lebih ke pojok mungkin bisa masuk. Ya kan, ada juga yang masih melambung dan lain sebagainya. Emang 3-4 pertandingan terakhir dia tuh minimal 5 save. 5 save. 5 save. Lagi Ini oke kan berarti banget. emang keteteran banget. Iya makanya tadi gue tuh udah dapet janji sama dia. Mau teleponan. Harusnya di sini ya? Betul, mau Zoom. Dan udah oke. Ya ternyata kan dia harus sebagai kapten harus mentaati aturan. Jadi dia nanya dulu ke MO-nya. Persija namanya Kukuh. Ya, nah si Kukuh ternyata nggak ngizinin. Karena katanya memang kebijakan dari klub, pemain-pemain tidak usah ada dulu yang memberikan komentar daripada nanti ada yang salah-salah persepsi ya itu sih kita terima lah. Tapi abis itu kita kontak lagi Kukuhnya, gitu. Nah Kukuhnya katanya nggak bisa karena persiapan latihan. Lah kenapa tadi Andri jam 5 bisa? Jadi yang latihan tuh Andri Tani apa Kukuh? Itu yang gue bilang, maksud gue ini berarti yang latihan jam 5 ini pemainnya apa MO-nya? Maksud gue kalau emang pemain yang nggak bisa ditelepon kan MO-nya dong bisa. Kan namanya juga media officer. Nah kan tadi katanya pemainnya bisa nih jam 4 waktu sini, jam 5 waktu Bali. Berarti kan dia nggak latihan. Nah, harusnya. akhirnya kita telepon MO-nya. MO-nya bilang mau persiapan latihan. Akhirnya gue bilang tim gue, yang latihan itu MO-nya apa pemainnya gitu. Mungkin siapin kamera buat moto Bang, latihan Bang. Oh gitu? Iya, Lah, persiapan. tapi Andri Tani bisa tadinya. Berarti kan nggak latihan. Nggak ngerti deh. Nah lo, maksud gua kalau emang Mas Kukunya nggak mau bicara, ya bilang nggak mau bicara juga aja, nggak usah bilang mau persiapan latihan dong. Ya kan gitu. Ya alasan apa adanya aja. Loh ya, kita gitu emang ya. kalau emang kita nggak bisa hubungin ya kita harus mencuri perhatiannya dari begini dong. Iya, Ya kan kalau emang mau komen balik silakan. Ya kan kita nggak tahu yang mana yang bener. Ya kan? Iya. Jadi Nggak latihan tahu. apa enggak sih Iya, gitu? gua kan nggak tahu mana yang bener di Bali ngapain nggak ada yang tahu. Masa nggak latihan sih? Latihan kan? Lo kan habis main main. kebijakannya kan bisa Libur latihan dulu. bisa enggak. Harusnya libur Libur, dulu iya, kan. Gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi kan kita pikir karena emang ada MO-nya, mungkin MO-nya bisa kita wawancara. Iya, Ternyata nggak bisa juga. Nanti aja kita MO-nya timnas bisa. Oh, iya. Timnas Oh loh. iya bisa. Timnas Kalau loh. yang mau main terbaik, kalau itu yang padahal. terbaik. Timnas loh Jangan yang mau lagi. main bentar lagi masih bisa kita hubungin. Iya. Live dari Masa- lapangan. Masa tim habis menang nggak bisa kita hubungin? Gimana kita ngubungin tim yang kalau nggak menang? Nah, itu lebih susah. Tapi tadi ya dari pernyataan Coach Widodo lagi nih, Mas Rais setuju dengan pernyataan Coach Widodo kalau agak lamban belakangnya dan pemainnya juga mudanya masih labil lah. Iya, ini harus jadi perhatian juga Persija ya buat regenerasi di lini pertahanan ya. Kalau dilihat dari komen Coach Widodo memang ada benarnya gitu. Ya lihat aja kepala 3 semua lewat apa namanya back berpengalaman Otavio Dutra, Maman 35 ke atas semua gitu. Ini regenerasinya seperti apa di lini pertahanan gitu. Mas saya produk-produk dari Persija Akademinya nih Bang Bang Akmal juga Coach Amal juga pastinya kan dapat apa namanya ya tugas juga untuk mengembangkan para pemain dari junior ya. Nah, ini yang apa namanya harus jadi fokus dari Persija gitu, regenerasinya seperti apa. Karena Persija ya oke punya back sayap yang oke lah saat ini gitu, masih bisa bertahan sampai 4 tahun ke depan. Nah, back tengahnya ini nih yang jadi rawan gitu, itu kelihatan banget memang kemarin. Nah, pemain muda ini memang kalau nggak dapat menit bermain, ya memang sulit gitu. Ya apa yang didapatkan oleh Rio, kemudian Alfrianto Nico ini patut disyukuri sama mereka gitu. Tinggal bagaimana mereka memanfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin itu untuk membuktikan bahwa mereka memang pantas untuk mendapatkan tempat di tim sebesar Persija gitu. Tapi kalau strategi setuju lebih bagus lebih berjalan strateginya Coach Widodo. Oh iya, kalau dari strategi secara permainan kemarin ya jelas banget Coach Widodo itu lebih ya bisa dibilang ya lebih tepat dan lebih baik penerapannya interpretasinya dari para pemain untuk menginterpretasikan apa yang diinginkan oleh Coach Widodo gitu. Nah, lebih berjalan baik lah. Jalan kemana jalan Nah Coach banget. Akmal ini cocok nggak untuk jadi pelatih Persija? Coach Widodo katanya mau Ya, ke Persija jadi nggak? kan pernah saya bilang ya kan, tadi pun juga bicara sama Mas tapi bercanda-bercanda ya kan. Sempet ngomongin. Ya, kata dia udah ada yang ngubungin, kita nggak tahu lah ya ngubungin siapa kan. Dia bilang bagus deh Mas, mudah-mudahan lebih baik lagi. Dia bilang mudah-mudahan lebih baik lagi Mal ya buat kedepannya. Siap Mas, saya doain. Nah, Lebih gitu. baik Persitanya atau lebih baik Enggak, karirnya maksudnya yang di- ngubungin lebih baik timnya yang dihubungin itu loh. Oke. Bang Palin sempat denger Coach Widodo mau ke Persija? Enggak, gua nggak dengar apa-apa. Kalau itu nggak tahu ya. Kan dia kan lagi di studio ada Oh, iya. apa-apa. Gua nggak dengar apa-apa. Yang jelas bagi gua cukup salut sama Persita karena
dengan posisi mereka yang nggak bagus-bagus Iya. amat, tapi mereka tetap mempercayakan pelatih mereka gitu. Iya. Kan kita Konsisten lihat sampai catatan menunjukkan hanya tinggal 6 Tinggal 6. yang dari awal musim sampai sekarang masih tetap bertahan jadi pelatih, dan kalau kita teliti lagi 5-nya memang tim atas kan. Gitu. Nah, satunya ini yang di bawah kan. Nah, artinya Persita kasih kepercayaan untuk berproses Iya. ya kan kepada coach WCP gitu. Jadi kalau gue sih apresiasi itu kemanapun nanti akhirnya ya gue belum dengar apa-apa sih. Iya, Ya. belum dengar apa-apa ya. Untuk, Oke. untuk Persija juga mudah-mudahan lah diberi kepercayaan nama Coach Sudirman juga lebih baik lagi lah. Oke. Nah, tadi